Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi-pagi ada kelas. Kelasnya Ibu Melati. Kami ini dari kelompok 14. Izinkan kami untuk presentasi. Kami dari kelompok 14 ingin mempresentasikan tentang program yang telah kami kerjakan. Program kami ini bertemakan Corona. Karena pada saat ini Indonesia, bahkan seluruh dunia, terkena dampak dari corona itu sendiri. Untuk penjelasan mengenai program yang sudah kami kerjakan, akan dijelaskan lebih lanjut. Sebelumnya, perkenalkan nama saya, Febrian Nugraha Putra, NRP 023119400057. Dan teman saya, Perkenalkan, nama saya Destiara Alfitra Dewi, NRP 023119400052. Jutaan orang bahkan tidak menyadari bahwa nama saya Dimas Akbar Ferdiansyah, NRP 023120. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hairul Syahidin Robetillah, NRP 0231 19400162. Perkenalkan, nama saya Ilham Lana alias NRP 0231 19400159. Saya Nabila Zaira, NRP 0231 19400002. nah, kita coba dulu untuk menampilkan bagaimana kerja dari program yang sudah kita kerjakan. Di sini sebelum untuk masuk dalam program kita sudah kita kerjakan, di sini yang kita tujuan memaparkan poster yang sudah ada, yaitu untuk mengedukasi orang-orang yang membuka program tersebut, di mana setidaknya mereka sudah tahu bagaimana gejala-gejala awal dari virus corona tersebut. Coba kita tekan next. Isi data berikut ini dengan sebenar-benarnya. Oke, coba kita tekan pilihan pertama, itu gangguan pernapasan kronis. Kita tekan dulu, benar. Sedangkan yang lain kita kosongkan dulu. Yang pertama, apakah Anda pernah pergi ke luar negeri? Opsi sebelumnya kurang dari 2 bulan. Terus yang kedua, apakah di sekitar Anda terdapat orang yang dengan gejala penyakit corona? Kita pilih aja tidak ada. Nah, gejala yang kita rasakan itu apa? Kan tadi kan opsi pertama kita gangguan pernapasan. Kita coba masukkan sakit tenggorokan, demam, batuk, dan pilek. Nah, tekan lagi next. Nah, di sini ternyata keluar hasil dari Anda memiliki riwayat penyakit di bawah ini, yaitu gangguan pernapasan kronis. Dan Anda memiliki riwayat penyakit yang dapat memperparah dampak corona. Terus dapat memperparah sehingga menyebabkan kematian. Tekan next. Nah, ini hasil akhirnya. Anda bisa saja tergolong menjadi PDP, yaitu pasien dalam pengawasan. Segera melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Nah, tekan next. Nah, itu akhir dari program tersebut. Karena program ini masih belum sempurna. Itulah program yang sudah kami buat. Jadi ini adalah tampilan pertama setelah poster yang telah kelompok kami buat. Di halaman pertama ini, kelompok kami menggunakan label, radio button, dan button. Untuk label,
kami gunakan untuk menampilkan teks seperti check up yang berwarna merah. Lalu, apakah Anda memiliki riwayat penyakit di bawah ini? Centang bila memiliki. 1. Gangguan pernapasan kronis. 2. Penyakit kardiovaskuler, dan seterusnya. Lalu kami menggunakan radio button yang biasanya berbentuk bulatan yang dapat diklik. Pengguna dapat memilih salah satu dari beberapa pilihan yang telah kami buat. Yang terakhir adalah button yang dipakai untuk melakukan suatu perintah saat komponen ini digunakan. Pada kelompok kami, button digunakan untuk berganti ke halaman selanjutnya. Seperti biasa, kita menggunakan if integer 1. Lalu, poster kita buat false agar tampilannya menghilang. Lalu akan muncul message box yang bertuliskan isi data berikut ini dengan sebenar-benarnya. Lalu, label dan riwayat kita buat true agar muncul di tampilan yang telah kami buat. Pada halaman kedua, saya kembali menggunakan else if, di mana di situ tertulis 1 i sama dengan 2, di mana jika pada halaman kedua muncul jadi seperti ini. Yang pertama, saya menggunakan label dalam penulisan seperti dalam penulisan apakah Anda pernah pergi ke luar negeri, tidak pernah, 2 bulan, lebih atau kurang dari 2 bulan. Pertanyaan kedua dan juga isinya. Dimana jika tertulis seperti pada label 1, saya tertulis label 1 visible sama dengan true, itu berarti saya menampilkan label tersebut. Jika di situ tertulis false, berarti saya tidak menampilkannya. Untuk kotak putih yang berada di halaman kedua itu dinamakan group box, di mana di dalam group box tersebut terdapat radio button. Fungsi radio button sendiri itu untuk memilih pilihan yang ada, di mana di situ juga saya menggunakan visible sama true, yang dimana saya menampilkan pilihan tersebut, sama seperti pada group box. Jadi di sini saya akan menjelaskan halaman selanjutnya, yaitu halaman 3. Di sini terdapat visible false. Gunanya agar semua yang ada di halaman sebelumnya dihilangkan. Kemudian ada visible true, agar semua yang ada di halaman 3 dimunculkan, yaitu seperti checkbox 1 sampai dengan checkbox 7 yang akan dimunculkan pada halaman ketiga. Seperti ini. Kemudian ada label-label untuk menampilkan tulisan seperti batuk, pilek, sakit tenggorokan, dan lain-lainnya. Itu menggunakan label. Dan untuk mengisi benarnya itu dia menggunakan checkbox. Di sini saya akan menjelaskan yang di sini. Maaf sebelumnya saya tidak memakai aplikasi Microsoft Visual karena ada error. Ya, lanjut. Di sini ada tulisan riwayat 11 change, kemudian ada petik gangguan pernapasan kronis. Di sini riwayat 1 teks sama dengan gangguan pernapasan kronis. Jadi itu penjelasannya kalau checkbox-nya ditekan atau dicek change, tulisannya akan mengganti dengan warna merah yang ada di dalam ini. Kemudian sini ada else if i sama dengan 4. Ini untuk halaman keempat. Kemudian yang pertama ada label ini visible false. Ini gunanya untuk menghilangkan yang di halaman sebelumnya, seperti label 1, label 7, label 8. Ini adalah sebuah kata-kata yang ada di halaman sebelumnya. Terus selanjutnya di dalam else if ini ada if sama else lagi. Yang pertama ini if riwayat 11 sampai riwayat 51. Fungsinya itu kalau salah satu diantaranya itu dicentang yang ada di checkboxnya, itu dia bakal munculin kata-kata yang dicentang itu tadi. Kalau misalnya nggak ada yang
dicentang itu gimana? Dia menggunakan else ini, itu tandanya tidak dicentang sama sekali. Kemudian menambahkan lagi buat yang di dalam ini, if ada riwayat 111 sampai riwayat 555, ini tulisan yang ada di atas sendiri yang tadi yang warna merah itu. Ini merupakan tampilan dari penjelasan saya tadi. Ya, perkenalkan, nama saya Dimas Akbar Ferdiansyah. Kali ini kita akan mencoba yang halaman 5 ini, else if i sama dengan 5. Nah, ini fungsinya buat halaman yang 5. Pertama, label 9 sampai label 11, dan saran riwayat ini yang saya blok di visible false. Fungsinya buat apa? Biar hilang. Untuk yang halaman sebelumnya yang di sini biar hilang, diganti dengan yang mau kita munculkan pada halaman kelima ini, yaitu ini yang ada true-nya. Ini true sama ini. Jadi ini pertama ada if radio button 12 check true. Ini kita run dulu biar lebih paham. Nah, ini buat yang ini. Jadi yang PDP dan ODP, untuk yang ODP dia harus ngecek yang ini biar bisa ODP. Selain itu dia bisa PDP atau aman. Lalu ini untuk gejalanya. Jadi untuk yang PDP mereka harus ngecek 4 ini gejala yang selalu muncul, sedangkan yang lainnya biasanya ini gejala buat orang yang memiliki penyakit bawaan dan lebih parah setelah kena corona gitu. Nanti ini bisa keluar hasilnya. Nah, ini jika tadi yang 2 dicek, yang keluar negeri, kita ulangi lagi. Nah, ini jika ini dicek berarti dia masuk yang ini. Nah, kalau dicek kemungkinannya 2. Kalau misalnya yang tadi 4 dicek, dia kena PDP. Kalau selain yang 4 tadi, berarti dia ODP karena pernah keluar negeri. Lalu yang else itu yang selain ini, itu yang tidak pernah, tidak ada, atau lebih dari 2 bulan. Nah, terus sama kayak yang ini. Kalau yang gejalanya dicek, berarti dia otomatis PDP. Sedangkan kalau tidak dicek, berarti dia bukan ODP maupun PDP. Kita kasih contohnya misalnya tidak pernah, tidak ada, next. Kita kasih centang, berarti kita PDP, ya PDP. Contoh satu lagi, kita cek, nah, tidak tergolong ODP. Begitu. Sekian, terima kasih. Nama saya Dimas Akbar Ferdiansyah, NRP 023 120.